Kisah tangisan bayi dari kuburan. Desa Uringin Jati selalu dikenal tenang. Di sana, malam hari biasanya hanya diisi suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Warga tidur lebih awal karena besok pagi mereka harus pergi ke ladang atau sawah. Namun, pada suatu malam, suasana desa berubah. Sekitar pukul 11, seorang petani tua bernama Pak Darmo terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara yang tidak biasa, suara tangisan bayi. Samar, lirih, tapi jelas datang dari arah luar rumahnya. Awalnya ia mengira itu hanya anak tetangga, Yang Ruel. Tapi semakin lama didengarkan, suara itu bukan berasal dari rumah warga. Tangisan itu terdengar seolah datang dari jauh, dari arah pemakaman tua di ujung desa. Pak Darmo bergidik. Pemakaman itu sudah lama jarang diziarah. Letaknya agak tersembunyi di balik kebun bambu. Dan tanahnya, sebagian sudah ditumbuhi ilalang tinggi. Hanya sesekali, ada warga yang datang membersihkan. Tapi tak pernah ada yang tinggal dekat sana. Malam itu, Pak Darmo mencoba menutup telinga. Tengen band, namun suara tangisan bayi itu makin jelas. Seakan merayap masuk ke dalam telinganya. Suara tangis yang terdengar seperti bayi kelaparan menangis panjang, terputus, lalu kembali lagi. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu pada tetangga sebelah rumah, Bu Sarti. Bukannya menertawakan, wajah Bu Sarti justru pucat. Aku dengar, Pak. Semalam, pas aku ambil air di dapur, suaranya dari luar, dekat kebun, kayak bayi nangis kenceng, katanya pelan. Mereka berdua sepakat untuk tidak terlalu memikirkannya. Barangkali hanya hewan malam yang suaranya mirip bayi. Lejapila, tidak ada alasan logis kenapa ada bayi menangis di pemakaman tengah malam. Tetapi malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini, bukan hanya Pak Darmo dan Bu Sarti. Beberapa warga lain juga mendengarnya. Suara tangis bayi itu bergema dari arah pemakaman. Makin jelas menjelang tengah malam. Warga mulai resah. Ada yang percaya itu hanyalah ilusi. Ada juga yang yakin itu pertanda buruk. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah setelah maghrib. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara itu persis di depan jendela kamar mereka. Dan pada malam ketiga, suara itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Seperti bayi yang menangis tepat di samping telinga. Bahkan seekor anjing milik warga menggonggong keras ke arah pemakaman, bulunya berdiri tegak, lalu tiba-tiba melolong panjang penuh ketakutan. Malam itu, satu pertanyaan muncul di benak semua orang. Siapa bayi yang menangis di kuburan itu? Keresahan warga semakin menjadi jeti. Sudah 4 malam berturut-turut suara tangisan bayi itu terdengar. Semakin malam, suaranya semakin jelas. Seakan-akan bayi itu memang benar-benar ada di pemakaman tua ujung desa. Beberapa pemuda desa akhirnya sepakat untuk mencari tahu. Malam itu, setelah Isya, mereka berkumpul di pos ronda. Ada 5 orang. Joko, Rian, Bima, serta 2 saudara sepupu, Arman dan Dedi. Mereka membawa senter, parang, dan beberapa batang kayu untuk berjaga-jaga. Kalau cuma duduk diam, kita nggak akan pernah tahu, kata Joko, mencoba menguatkan hati. Kalau memang cuma hewan, ya kita usir. Tapi kalau bukan, kita harus lapor ke Pak Lurah. Udara malam itu dingin dan lembab. Angin bertiup pelan, membuat bambu-bambu di sekitar desa berderit. Kelima pemuda itu berjalan perlahan menuju pemakaman. Jalan setapak ditutupi ilalang, dan semakin dekat ke lokasi, suasana terasa berat. Begitu sampai di depan pemakaman, langkah mereka terhenti. Di balik pepohonan besar, terdengar suara lirih. Tangisan bayi, lembut tapi memilukan. Seperti bayi yang ditinggalkan ibunya. Bima spontan menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke arah gunduking-gandukin tanah. Suara itu jelas dari sini, bisiknya. Arman menelan ludah, tapi nggak ada orang. Siapa yang mau buang bayi tengah malam di kuburan begini? Tangisan itu terus terdengar, kadang keras,
kadang hilang seakan ditelan bumi. Wajah-wajah mereka mulai pucat. Tidak ada bayi, tidak ada siapa-siapa, hanya nisan tua berlumut. Sebagian bahkan sudah miring. Mereka memberanikan diri masuk lebih dalam. Teddy, yang paling muda, berjalan paling belakang. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Entah kenapa, ia mendengar tangisan itu bukan dari depan, melainkan dari bawah tanah, tepat di kakinya. Joko, suaranya bergetar. Suara itu dari bawah, kayak dari dalam tanah. Semua terdiam. Mereka saling berpandangan. Mereka menajam. Dan benar saja, tangisan bayi itu terdengar lirih, seakan keluar dari tanah basah. Tiba-tiba, Bima berteriak kecil. "Lihat, itu gundukan baru!" Mereka menyorotkan senter ke satu titik. Benar, di tengah pemakaman ada gundukan tanah yang tampak lebih segar, seperti baru digali beberapa hari lalu. Tanahnya masih gembur, berbeda dengan kuburan lain yang sudah keras. Detik itu juga, tangisan bayi berhenti. Sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin. Tapi mereka semua tahu, suara itu barusan berasal dari gundukan tanah itu. Wajah mereka pucat palsi. Tidak ada warga yang merasa ada pemakaman baru di sana, apalagi tanpa pemberitahuan kepala desa. Joko melangkah mundur, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kita harus lapor ke Pak Lurah. Ini bukan hal biasa. Namun sebelum mereka beranjak pergi, dari arah gundukan itu terdengar suara kecil lirih. Hampir tak terdengar, tapi jelas. Aibu. Keesokan paginya, kabar tentang suara tangisan bayi di pemakaman tua menyebar ke seluruh desa. Warga gempar, sebagian tidak percaya, sebagian lagi merinding mendengarnya. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan beberapa tokoh desa di balai. Kalau memang ada gundukan tanah baru, kita tidak boleh diam. Kita harus memastikan itu kuburan siapa. Jangan-jangan ada orang luar yang mengubur sesuatu tanpa izin, katanya tegas. Sore harinya, beberapa warga termasuk Joko dan kawan-kawan yang semalam mendengar suara berkumpul di pemakaman. Mereka membawa cangkul, parang, dan beberapa sesajen sederhana sebagai bentuk permisi. Suasana hening, hanya suara angin yang menggesek dedaunan. Gundukan tanah baru itu tampak jelas, ukurannya kecil. Tidak seperti makam orang dewasa. Tanahnya masih gembur. Warnanya lebih muda dibanding sekelilingnya, seperti kuburan bayi. Bisik salah satu warga. Wajahnya pucat. Pak Lurah memberi isyarat. Dua orang warga mulai menggali. Perlahan, setiap ayunan cangkul membuat dada semua orang terasa sesak. Hingga pada kedalaman kurang dari setengah meter, cangkul mereka menyentuh sesuatu yang lunak, terbungkus kain putih. Seketika, udara di sekitar makam terasa lebih dingin. Burung gagak terbang dari dahan pohon besar, bersuara parau, seolah memberi tanda. Dengan hati-hati, mereka mengangkat bungkusan kain putih itu. Ternyata sebuah kain kafan kecil, basah, dan berlumuran noda merah kecoklatan yang sudah mengering. "Ya Allah," seru salah satu warga, hampir menjatuhkan bungkusan itu. Bentuknya jelas, seperti tubuh bayi mungil yang dililit kain kafan. Seadanya, aroma anyir darah menyeruak, membuat beberapa warga muntah di tempat. Bulu kuduk berdiri, tidak ada nisan, tidak ada tanda siapa yang dikubur. Pak Lurah segera memerintahkan untuk berhenti menggali. "Cukup, tutup kembali. Jangan disentuh sembarangan," katanya panik. Namun sebelum tanah ditimbun kembali, tiba-tiba kain kafan kecil itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Semua orang terdiam, mata terbelalak, suasana mencekam. Joko merasa lututnya lemas. Ia yakin ia melihat bungkusan itu bergoyang pelan, seakan bayi di dalamnya masih hidup. Lalu terdengar lirih suara tangisan, sangat pelan namun jelas. Tangisan bayi
keluar dari kain kafan yang digenggam seorang warga. Warga panik, ada yang langsung menjatuhkan cangkul, ada yang lari terbirit-birit. Suasana kacau. Sementara itu, suara tangisan makin keras, menggema di seluruh pemakaman. Pak Lurah pucat pasi. Dengan tergesa, ia memerintahkan menutup kembali lubang galian, lalu meletakkan kain kafan kecil itu persis seperti semula. Setelah tanah ditimbun, suara tangisan mendadak berhenti. Sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak sore itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Tangisan bayi bukan lagi terdengar di pemakaman, tapi juga di rumah-rumah warga. Ada yang mendengar suara itu di dapur, di kamar tidur, bahkan tepat di telinga saat mereka mencoba memejamkan mata. Dan malam harinya, Bu Sarti terbangun dari tidurnya karena merasa dadanya berat. Saat membuka mata, ia terperanjat ada sosok bayi pucat, berlumuran darah, sedang merangkak di atas tubuhnya, menatapnya dengan mata kosong. Sejak penemuan kain kafan kecil di pemakaman, ketentraman desa Wuringin Jati benar-benar lenyap. Hampir setiap malam, suara tangisan bayi terdengar dari berbagai sudut rumah warga. Ada yang mendengar suara itu dari dapur, ada yang dari kamar mandi, bahkan ada yang mendengar langsung di telinga mereka saat mencoba tidur. Beberapa warga mengaku bermimpi sama, seorang bayi pucat terbungkus kain putih, menatap mereka dengan mata kosong. Ketakutan merajalela. Warga mulai enggan keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain di luar, sementara pos ronda jadi sepi. Pak Lurah akhirnya meminta bantuan Mbah Wiryo, seorang sesepuh desa yang juga dikenal sebagai orang pintar. Malam itu, di balai desa, Mbah Wiryo datang dengan wajah serius. Rambutnya putih, sorot matanya tajam, seolah sudah tahu apa yang akan dihadapi. Suara bayi itu bukan sekadar gangguan, katanya dengan suara berat. Itu arwah yang terjebak, bayi yang dikubur tanpa doa, tanpa nama. Tangisnya mencari ibunya. Warga saling pandang, sebagian menggigil ketakutan. Mbah Wiryo lalu bercerita bahwa puluhan tahun lalu, sekitar tahun 70, desa mereka pernah terjadi kisah kelam. Seorang gadis muda, sebut saja namanya Sulastri, hamil di luar nikah. Malu dan takut menanggung aib, ia melahirkan diam-diam di gubuk tua dekat pemakaman. Namun, bayi yang lahir itu justru dianggap beban. Dalam keadaan putus asa, Sulastri mencekik bayi itu dengan tangannya sendiri, lalu menguburnya di pemakaman tanpa sepengetahuan siapapun. Sejak saat itu, Sulastri seperti hilang akal. Ia sering terdengar tertawa sendiri, atau menangis menyebut bayiku, bayiku, sampai akhirnya ia meninggal muda. Ada yang bilang karena sakit, ada yang bilang karena diganggu arwah anaknya sendiri. Cerita itu membuat suasana balai desa kian mencekam. Beberapa warga menutup mulut, menahan perasaan ngeri bercampur iba. Mbah Wiryo menatap mereka tajam. Yang kalian gali kemarin kemungkinan adalah kuburan bayi itu. Tangisannya kembali karena kalian membangunkan dia dari tidurnya. Semua terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Namun malapetaka semakin nyata. Malam berikutnya, bukan hanya suara tangisan bayi yang terdengar. Beberapa warga mulai diganggu secara langsung. Ada yang melihat sosok bayi duduk di pojok rumah, menatap tanpa berkedip. Ada pula yang mendapati jejak tangan kecil berlumuran tanah di dinding rumah mereka. Puncaknya, seorang pemuda desa bernama Ryan ditemukan pingsan di depan rumahnya. Tubuhnya penuh goresan, dan di dadanya terdapat bekas tangan mungil seolah dicakar bayi. Saat sadar, Ryan berbisik lirih dengan wajah pucat. Dia manggil ibunya. Dia nanya ibunya di mana. Seisi desa semakin panik. Semua mata tertuju pada Mbah Wiryo, berharap ia bisa memberi jalan keluar. Sesepuh itu menarik napas panjang. Kalau kita tidak segera menolong arwah itu, desa ini akan terus dihantui. Tangisan bayi itu akan menjemput kita satu persatu.
Malam itu, balai desa dipenuhi warga. Semua wajah tegang, sebagian pucat, sebagian lagi menggenggam tasbih atau potongan kayu. Seolah benda itu bisa memberi rasa aman. Suara tangisan bayi terdengar lagi dari arah pemakaman. Menggema, menusuk telinga, membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar. Mbah Wiryo berdiri di depan warga, membawa dupa, kendi berisi air bunga, dan kitab tua yang warnanya sudah pudar. Malam ini kita akan lakukan ritual. Ucapnya lirih, tapi tegas. Kita doakan arwah bayi itu agar tenang. Kita beri nama agar dia tidak lagi mencari ibunya. Beberapa orang mengangguk, tapi ada juga yang menangis ketakutan. Warga sadar, malam ini mereka harus menghadapi arwah itu langsung. Rombongan pun bergerak menuju pemakaman. Obor-obor dinyalakan. Menembus gelap malam, udara terasa semakin dingin. Angin membawa bisikan lirih, seolah ada yang mengikuti langkah mereka. Begitu sampai, tangisan bayi semakin keras. Seakan-akan bayi itu tahu bahwa malam ini orang-orang datang untuknya. Gundukan tanah kecil yang kemarin digali tampak basah, seperti baru ditimbun. Bahkan tanah di atasnya sesekali bergoyang pelan, seakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Beberapa warga mulai gemetar, ada yang mundur, ada yang berpegangan tangan erat-erat. Namun Mbah Wiryo tetap maju, menancapkan dupa di samping gundukan tanah itu. Ia mulai membaca doa, diikuti para ustaz dan warga lain. Suara mereka bergetar, tapi berusaha lantang. Bersamaan dengan itu, suara tangisan bayi makin keras, berubah jadi jeritan nyaring yang membuat telinga sakit. Tiba-tiba, tanah gundukan itu mereka sedikit. Dari celahnya muncul sesuatu tangan monggol, pucat, berlumuran darah, berusaha meraih keluar. Warga menjerit histeris, beberapa berlari, tapi Mbah Wiryo berteriak, "Jangan tinggalkan, kalau kalian pergi, tangisan ini akan mengikuti kalian." Senpai Marty dengan gemetar, ia mengambil kendi berisi air bunga, lalu menyiramkannya ke gundukan tanah. Sambil terus berdoa, ia menyebut sebuah nama yang ia berikan sendiri. "Bayu, mulai saat ini, kau punya nama. Kau tidak lagi sendiri. Tenanglah nak, kembalilah ke tempatmu." Suara tangisan bayi itu berangsur melemah. Tangan mungil yang muncul dari tanah perlahan masuk kembali. Gundukan itu berhenti bergoyang. Swalsa hening, hanya sisa asap dupa yang mengepul. Warga menghela napas lega. Beberapa menangis, ada yang berlutut syukur. Mereka percaya ritual itu berhasil. Namun, ketika semua orang mulai bubar, Joko yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Dari arah gelap pepohonan bambu, ia mendengar suara lirih, suara bayi, bukan tangisan, melainkan gumaman kecil seperti suara bayi yang baru belajar bicara. "Bu." Joko terdiam, tubuhnya kaku. Ia menoleh pelan, dan di antara sela bambu ia melihat sesosok kecil merangkak. Bayi pucat dengan mata kosong menatapnya leket-leket. Esok paginya, Joko tidak pernah kembali ke rumahnya. Warga mencari ke seluruh desa, namun hanya menemukan jejak tanah basah di depan pintu rumahnya, seperti bekas tangan mungil yang merangkak masuk sejak malam itu. Suara tangisan bayi memang tidak lagi terdengar di pemakaman, tapi justru suara itu kini berpindah. Kadang terdengar dari sumur tua, kadang dari jalan sepi di tengah malam. Bahkan ada warga yang bersumpah mendengar suara bayi menangis tepat di telinganya saat ia hendak tidur. Ritual sudah dilakukan, nama sudah diberikan, namun tangisan itu tetap ada, seolah bayi itu tidak ingin tenang, seolah ia masih menunggu ibunya. Dan cerita pun tamat.